Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karim. Saya berasal dari Universitas Lambung Mangkurat, tepatnya di Prodi PPKN. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sosiologi politik. Pengertian ruang lingkup sosiologi politik. 1. Ruang lingkup sosiologi. Sosiologi politik merupakan suatu cabang ilmu sosiologi yang secara khusus mempelajari dimensi sosial dan politik. Hal ini dikarenakan erat kaitannya dengan keberadaan individu sebagai makhluk sosial yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat yang termasuk di dalam lembaga-lembaga politik seperti negara. Pemahaman akan hakikat manusia sebagai makhluk sosial sebagai dasar pemahaman tentang pengaruh masyarakat terhadap kekuasaan pemerintah yang merupakan salah satu fokus perhatian dalam sosiologi politik. Secara umum, sosiologi politik menjadi hubungan antara masyarakat dan negara, sedangkan secara khusus sosiologi politik memfokuskan perhatiannya antara lain pada kajian kondisi-kondisi sosial yang mempengaruhi pembuatan program publik yang ditetapkan pemerintah, pengaruh kelompok sosial tertentu terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta kondisi yang memungkinkan terwujudnya demokrasi yang stabil. Pemahaman tentang sosiologi politik tidak dapat terlepas dari pemahaman dasar sosiologi tentang individu dan masyarakat. Terdapat dua paham menjelaskan posisi manusia. Yang pertama, individualisme, yang menyatakan secara tegas bahwa manusia itu adalah makhluk individual, sedangkan paham kolektivisme secara tegas pula menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia terlahir sebagai individu, hidup dan bertanggung jawab atas kehidupannya sebagai individu. Sehingga menurut pemahaman ini sifat sosial diperoleh dari lingkungannya, hanya bersifat sementara. Jadi upaya pemenuhan berbagai kepentingan individu harus lebih diprioritaskan daripada kepentingan masyarakat. Sedangkan paham kolektivitas beranggapan bahwa individu masyarakat terdiri dari individu-individu dan sebagai sarana bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini sebenarnya antara individu dan masyarakat keduanya saling membutuhkan dan saling tergantung. Tanpa keduanya tidak ada makhluk yang disebut manusia. Sebagai seorang individu, manusia secara bebas akan dapat menentukan tindakan yang harus dilakukannya, menentukan sikap terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya, dan sebagai individu pula ia bertanggung jawab atas segala tindakannya. Tetapi meskipun demikian, kemampuan individu untuk menentukan sikap dan tindakannya tersebut karena ia menjadi anggota suatu masyarakat. Artinya bahwa masyarakat yang merupakan suatu wadah dari berbagai aktivitas tindakan manusia secara mutlak pula akan menentukan tindakan manusia. Dalam hidup bermasyarakat, individu tidak akan melepaskan dirinya dari lingkaran institusi hukum, negara, sistem, nilai, dan termasuk pula ideologi yang akan memberikan mereka pedoman dalam berperilaku. Karena sebagai individu, manusia tidak akan dapat berkembang berdasarkan kemampuannya sendiri saja. Demikian juga sebaliknya, pribadi masing-masing individu dalam masyarakat akan memberikan sumbangan dalam pembentukan institusi sosial, sistem nilai, dan ideologi yang bersangkutan. 2. Sosiologi politik. Terdapat dua kata, yaitu
Sosiologi dan politik. Sosiologi tidaklah mudah karena banyak sekali definisi tentang sosiologi dari para ahli dengan berbagai sudut pandangnya masing-masing. Sosiologi banyak hubungannya dengan filsafat, sejarah, dan politik karena pada dasarnya sosiologi mempelajari gejala hubungan antar manusia, di mana secara etimologis istilah sosiologi terdiri dari sosios yang berarti teman dan logos yang berarti ilmu. Jadi sosiologi adalah ilmu yang hendak memahami dan menjelaskan tindakan sosial dari manusia yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat. Demikian yang dijelaskan oleh Weber. Pernyataan tersebut mempunyai implikasi bahwa tindakan sosial tersebut harus membawa pengaruh pada masyarakat, sehingga seorang individu yang hidup secara terasing bukan merupakan bidang kajian sosiologi, melainkan lebih pengaruh pada bidang psikologi. Jadi dalam hal ini manusia dipengaruhi oleh masyarakat dalam pembentukan kepribadiannya, dan individu mempengaruhi masyarakat, artinya bahwa manusia selain sebagai hasil pendidikannya sebagai manusia yang berpikir, juga memberikan kesimpulan dari pelajaran dari pengalamannya dan mencetuskan ke dalam ide-ide yang sehingga dapat berpengaruh pada masyarakat, sehingga terjadi perubahan dalam suatu rangkaian proses sosial. Jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan, penyesuaian, dan pembentukan diri. Klasifikasi suatu perilaku disebut perilaku sosial, mempunyai beberapa tipe. Tipe yang pertama, perilaku yang diarahkan secara rasional kepada tercapainya suatu tujuan, termasuk pula dampak yang akan diterima oleh si pelaku juga dipertimbangkan secara rasional. Tipe yang kedua, perilaku yang berorientasi pada suatu nilai, misalnya nilai keindahan atau estetika, kemerdekaan atau nilai politik, serta persaudaraan atau nilai agama. Individu akan mengatur hidupnya berdasarkan nilai itu, sehingga tidak ada tujuan dan motivasi. Pada satu sisi, perilaku rasional karena individu mau menanggung segala risiko yang berkaitan dengan keyakinannya, tetapi di sisi lain irasional karena ia tidak memperhitungkan nilai-nilai lain yang ada, misalnya orang yang fanatik terhadap agama atau nilai hidup tertentu cenderung menggunakan keyakinannya secara berlebihan sehingga menganggap bahwa yang lain itu buruk atau salah. Tipe yang ketiga, perilaku menerima arahannya karena emosi seseorang, atau disebut juga perilaku afektif atau emosional, misalnya pengabdian diri pada seorang atau mereka yang bertindak di bawah pengaruh ketegangan emosional. Dalam hal ini tidak terjadi masalah apakah dorongannya itu buruk atau baik. Seringkali kita menyebutnya dengan istilah membabi buta atau mata gelap. Tipe yang keempat, perilaku yang orientasinya berasal dari tradisi sehingga disebut perilaku tradisional. Perilaku ini sudah menjadi rutin sehingga apa yang dilakukan tidak terpikirkan lagi latar belakangnya ataupun tujuannya. Tadi sudah dijelaskan tentang sosiologi, sekarang adalah politik. Politik dapat dikatakan ilmu yang masih berusia muda yang lahir pada akhir abad 19. Jika dilihat sebagai cabang dari ilmu sosial yang mempunyai dasar, kerangka, dan fokus serta ruang lingkup yang jelas, di mana ia bersama cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi mengalami perkembangan pesat dan saling mempengaruhi. Sedangkan jika dikaji lebih luas lagi sebagai pembahasan rasional,
dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik sering dikatakan lebih tua umurnya, di mana pada tahap itu ilmu politik banyak bersandarkan pada ilmu filsafat dan sejarah. Dari berbagai pengertian tentang politik tersebut ada beberapa konsep-konsep pokok yang perlu Anda pahami, yaitu yang pertama, negara atau state. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yang sah, yang ditaati oleh rakyatnya. Dalam hal ini, negara mempunyai dua tugas, yaitu yang pertama mengendalikan dan mengatur gejala kekuasaan yang sosial. Yang kedua, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan kelompok-kelompoknya menuju tercapainya tujuan. Negara akan menentukan kegiatan setiap kelompok masyarakat, saling diintegrasikan untuk tercapainya tujuan bersama. Yang kedua adalah kekuasaan. Definisi umum dari kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan si pelaku. Kekuasaan pada umumnya berbentuk suatu hubungan antara pihak yang memerintah dan yang diperintah. Tidak ada persamaan martabat di antara keduanya, selalu yang satu lebih tinggi dari yang lain dan adanya unsur paksaan dalam hubungan tersebut. Banyak anggapan yang menyatakan bahwa kekuasaan adalah inti dari politik, karena semua kegiatan dalam politik banyak berkaitan dengan perbuatan dan mempertahankan kekuasaan. Seringkali pula politik dikaitkan dengan memperjuangkan kekuasaan yang mempunyai tujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai konsep politik yang menyangkut keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat masyarakat. Dalam pengambilan keputusan tersebut sudah meliputi proses pemilihan beberapa alternatif yang akhirnya yang ditetapkan suatu kebijakan yang diambil. Keempat, kebijaksanaan umum, seperti keputusan yang telah diambil oleh seseorang atau kelompok yang merupakan bagian dari proses pemulihan alternatif tujuan dan cara yang merupakan bagian dari pemilihan alternatif. Menurut Hooger-Webb, objek dari ilmu politik adalah kebijaksanaan pemerintah. 4. Kebijaksanaan umum, seperangkat keputusan yang telah diambil oleh seseorang atau kelompok yang merupakan bagian dari proses pemilihan alternatif tujuan dan cara yang hendak dicapai merupakan suatu kebijaksanaan. 5. Pembagian. Para sarjana politik beranggapan bahwa pembagian dan pengalokasian nilai secara mengikat cenderung sering tidak merata, sehingga banyak nilai secara mengikat sehingga banyak menyebabkan konflik. Karena pada dasarnya adanya ketidakmerataan pembagian tersebut berkaitan dengan kekuasaan dan kebijaksanaan pemerintah. 2. Pengertian sosiologi politik. Keterkaitan politik dengan sosiologi antara lain, sosiologi banyak memberikan kontribusi pada politik dalam hal pemahamannya tentang masyarakat dan kelompok-kelompok, sehingga politik dapat menggunakan pengertian dan teori dalam sosiologi dalam memahami sejauh mana stratifikasi sosial misalnya dipengaruhi ataupun juga dipengaruhi oleh keputusan kebijaksanaan serta corak dan sifat keabsahan politik. Keterkaitan antara keduanya terlihat dari melihat konsep negara. Di atas telah dijelaskan tentang konsep negara menurut politik, sedangkan sosiologi melihat negara sebagai suatu institusi yang melakukan kontrol sosial. Karena masyarakat manapun juga, baik yang kompleks maupun yang sederhana, selalu ada kecenderungan untuk
mengalami proses kontrol sosial. Sosiologi juga melihat bahwa negara sebagai salah satu lembaga di masyarakat dan mencoba memahami bagaimana sifat dan kegiatan anggota institusi tersebut mempengaruhi kegiatan negara. Jadi pada dasarnya politik dan sosiologi sama-sama memandang negara sebagai suatu institusi maupun sebagai sistem pengendali. Sosiologi politik dapat dilihat sebagai studi tentang negara dan dapat juga dilihat sebagai tentang studi kekuasaan. Berikut ini penjelasannya. 1. Studi tentang negara. Dalam hal ini, politik mengarah pada pengertian yang umumnya dipakai para ahli, yaitu berkaitan dengan negara. Dalam hal ini, terdapat dua macam negara, yaitu nation state atau negara bangsa, yaitu masyarakat suatu negara secara keseluruhan, sedangkan government state atau negara pemerintah mengarah pada penguasa dan pemimpin dari masyarakat tersebut. 2. Studi tentang kekuasaan. Dalam perkembangan teori selanjutnya, sosiologi politik merupakan suatu ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan serta otoritas dalam suatu lapisan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Leon de Guit, bahwa dalam setiap masyarakat ataupun kelompok manusia dimanapun saja dengan kebudayaan yang beragam secara mutlak akan selalu ada struktur kekuasaan. Ada yang berkuasa dan ada pula yang dikuasai, ada yang memerintah dan ada yang diperintah, serta ada yang membuat keputusan dan ada yang melaksanakan keputusan tersebut. Definisi dan konsep sosiologi. Apakah kalian tahu atau pernah membaca istilah sosiologi? Istilah sosiologi tidak asing sebab pakar sosiologi sering dimintakan pendapatnya di televisi untuk menganalisis berbagai persoalan kemasyarakatan. Sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Secara etimologis, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius dan logos, artinya sosius masyarakat dan logos artinya ilmu. Jadi sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Apa arti masyarakat dan apakah yang dipelajari dalam suatu masyarakat? Jawabannya, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, mendiami suatu wilayah, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian kegiatannya dalam kelompok tersebut. Masyarakat yang terdiri dari sekumpulan manusia tersebut selalu berinteraksi satu sama lain. Lalu apa artinya interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Sebagai makhluk sosial, tidak ada satu hari pun tanpa interaksi. Interaksi yang dilakukan secara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, di mana kedua belah pihak mengalami kontak dan komunikasi. Wujud komunikasi dapat berupa kata-kata, gerak tubuh, ataupun simbol lainnya yang memberi makna. Istilah fokus kajian sosiologi interaksi sosial dalam masyarakat. Ada banyak kelompok sosial yang terbentuk dalam masyarakat, baik atas kepentingan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, serta agama. Definisi dan konsep politik. Apabila sosiologi membahas mengenai masyarakat secara umum dan luas, maka politik fokus membahas pada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pemerintah dan pengambilan keputusan oleh lembaga pemerintahan maupun sosial yang berpengaruh terhadap pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa politik adalah cabang khusus dari sosiologi yang telah berdiri sendiri dengan variabel tertentu. Bagi mereka yang gemar menyaksikan berita televisi, maka kosakata politik tidak asing lagi. Dalam bidang politik, Indonesia dianggap sebagai negara muslim yang mampu menerapkan
sistem berdemokrasi terbaik di dunia. Apa itu politik? Mengapa orang suka membincangkannya? Berikut definisi beberapa ahli. Menurut James, politik sebagai pemerintahan publik dan alokasi nilai oleh pihak yang berwenang. David Easton juga berpendapat politik adalah pola-pola kekuasaan, aturan, dan kewenangan. Roger juga berpendapat politik adalah ilmu mempelajari negara, tujuan negara, lembaga-lembaga negara, hubungan negara dengan warga negara, serta dengan negara-negara lainnya. Berdasarkan definisi di atas, maka konsep-konsep pokok dalam ilmu politik diperlihatkan pada skema, yaitu politik, kewenangan, kedisiplinan politik, pemerintahan, negara, konflik dan resolusi, kebijakan, pengambilan keputusan, pembangunan dan alokasi, serta kekuasaan. Definisi dan konsep politik. Apabila sosiologi membahas mengenai masyarakat secara umum dan luas, maka politik fokus membahas pada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pemerintah dan pengambilan keputusan oleh lembaga pemerintahan maupun sosial yang berpengaruh terhadap pemerintah, sehingga dapat dikatakan bahwa politik adalah cabang khusus dari sosiologi yang telah berdiri sendiri dengan variabel tertentu. Bagi mereka yang gemar menyaksikan berita televisi, maka kosakata politik tidak asing lagi. Dalam bidang politik, Indonesia dianggap sebagai negara muslim yang mampu menerapkan sistem berdemokrasi terbaik di dunia. Apa itu politik? Mengapa orang suka membincangkannya? Berikut definisi beberapa ahli. Menurut James, politik sebagai pemerintahan publik dan alokasi nilai oleh pihak yang berwenang. David Easton juga berpendapat politik adalah pola-pola kekuasaan, aturan, dan kewenangan. Roger juga berpendapat politik adalah ilmu mempelajari negara, tujuan negara, lembaga-lembaga negara, hubungan negara dengan warga negara, serta dengan negara-negara lainnya. Berdasarkan definisi di atas, maka konsep-konsep pokok dalam ilmu politik diperlihatkan pada skema, yaitu politik, kewenangan, kedisiplinan politik, pemerintahan, negara, konflik dan resolusi, kebijakan, pengambilan keputusan, pembangunan dan alokasi, serta kekuasaan. Definisi sosiologi politik. Sarjana ilmu politik mengakui pentingnya sosiologi bagi studi tentang politik. Sosiologi memberikan wawasan berharga mengenai lingkungan masyarakat di mana sistem politik dijalankan. Dalam proses demikian banyak muncul dan berkembang karya yang dapat dikelompokkan sebagai bidang sosiologi politik, seperti studi perbandingan sistem politik untuk mengembangkan masyarakat secara khusus. Karya sosiologi politik lainnya adalah penelitian mengenai hubungan antara masalah-masalah politik dan masyarakat, antara struktur sosial dan struktur politik, tingkah laku sosial dengan tingkah laku politik. Pendapat ahli. Menurut Profesor Dr. Damsar, sosiologi politik adalah ilmu yang mempelajari masyarakat di mana di dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial dalam hubungannya dengan politik.
Masyarakat menuntun individu untuk melakukan kegiatan politik berdasarkan norma, etika adat, dan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Para politikus berinteraksi untuk mengambil kebijakan, melaksanakan kewenangan dan kekuasaan, serta melakukan pembagian dan alokasi sumber daya. Sedangkan menurut Said Gatara dan Muhammad Zulkifli Said, sosiologi politik adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara masyarakat dan politik. Hubungan antara masyarakat dengan lembaga-lembaga politik di satu sisi dan masyarakat dengan proses politik di sisi yang lainnya. Contoh proses politik adalah sosialisasi, partisipasi, rekrutmen, komunikasi, dan konflik politik. Fokus kajian sosiologi politik. Secara umum, fokus studi sosiologi politik menurut sosiologi terdapat dua pandangan. Pertama, sosiologi politik adalah cabang sosiologi yang membahas masalah kekuasaan dan berkaitan dengan negara. Karena itu unit analisisnya adalah negara. Apakah ini berarti kajian sosiologi politik sama dengan kajian politik? Tidak. Politik membahas dua hal, yaitu teori politik dan administrasi pemerintahan. Teori-teori politik antara lain membahas ide-ide tentang pemerintahan mulai Plato, Maxwell, Retius sampai Karl Marx. Pokok bahasan administrasi pemerintahan terutama pada masalah struktur formal dan fungsi organisasi pemerintah. Politik memfokuskan perhatiannya pada kekuasaan yang melekat pada organisasi-organisasi formal atau pada administrasi publik sehingga organisasi tersebut dapat berjalan efektif dan efisien. Politik dianggap sebagai pergolakan dan pertempuran antara kelompok-kelompok dan individu yang ingin berkuasa atau mempertahankan dominasinya terhadap masyarakat dengan cara mengeksploitirnya, sedangkan individu dan kelompok yang lain menentang dominasi dan tindak eksploitatif tersebut. Di sini politik merupakan sarana untuk mempertahankan hak-hak istimewa kelompok minoritas dari dominasi kelompok mayoritas. Politik juga dipandang sebagai suatu usaha untuk menegakkan ketertiban dan keadilan. Di sini kekuasaan dipakai untuk mewujudkan kemakmuran bersama dan melindungi kepentingan umum dari tekanan kelompok-kelompok tertentu. Artinya, politik merupakan sarana untuk mengintegrasikan setiap orang ke dalam komunitas dan menciptakan keadilan seperti yang dicita-citakan oleh Aristoteles. Di sini kata politik dipakai dalam konotasinya yang biasa, yaitu berhubungan dengan negara. Kata negara mengacu pada kategori khusus dari kelompok-kelompok manusia atau masyarakat. Terdapat dua arti negara yang patut diperhatikan, yaitu satu, negara bangsa yang mengacu pada masyarakat nasional. Mereka yang bergabung dengan komunitas politik ini muncul pada akhir abad pertengahan. Yang dewasa ini paling kuat terorganisir sekaligus paling utuh terorganisasi. Dua, negara pemerintahan atau government state yang mengaku pada penguasa dan pemimpin dari masyarakat nasional. Banyak pengertian politik menunjukkan bahwa apa yang disebut politik itu senantiasa ambivalen. Dewa Janus yang bermuka dua adalah gambaran tentang citra kekuasaan dan secara mendalam mengungkapkan kebenaran politik. Di satu sisi, kekuasaan dijadikan alat mendominasi orang atau pihak lain. Di sisi yang lain, kekuasaan dijadikan sarana untuk menjamin ketertiban sosial tertentu atau sebagai alat pemersatu
Kedua paham ini merupakan dasar teoritis bagi pembicaraan tentang sosiologi politik. Namun perlu dicatat bahwa tidak ada suatu teori umum tentang sosiologi politik yang dapat diterima oleh sarjana terkait. Merumuskan teori umum tentang sosiologi politik merupakan tentang sekaligus peluang bagi sarjana sosiologi politik kontemporer. Sosiologi politik memfokuskan kajian pada perilaku sosial yang berkembang pada saat masyarakat memberi respon terhadap sistem birokrasi. Masyarakat sebagai pemberi respon birokrasi inilah yang menjadi bagian kajian sosiologi politik. Pandangan ini menghendaki agar ruang lingkup kekuasaan dalam sosiologi politik tidak terlalu luas dan tanpa arah. Sebab hampir semua institusi memiliki kaitannya dengan negara dibandingkan dengan semua organisasi privat. Perusahaan misalnya merupakan persoalan hubungan antara karyawan dan penguasa. Upah buruh minimum, pemilikan saham dan sebagainya. Namun pada aspek tertentu misalnya pembayaran pajak, izin usaha, pendirian, menentukan upah tetap menjadi persoalan negara. Pandangan kedua mengatakan bahwa sosiologi politik seharusnya bukan hanya mempelajari atau membahas masalah kekuasaan yang berkaitan dengan negara, melainkan juga pada unit-unit kehidupan sosial yang lain yang lebih kecil, seperti keluarga, asosiasi, atau organisasi. Ini berarti jika pandangan pertama berbicara pada level makro saja hubungan negara dan masyarakat, sedangkan pandangan kedua berbicara pada level makro sekaligus mikro, negara hubungannya dengan dan masyarakat itu sendiri. Menurut pengertian yang lebih modern, sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando di dalam semua masyarakat manusia, tidak hanya dalam masyarakat nasional. Leon de Guet, seorang ahli hukum berkebangsaan Prancis, menyatakan terdapat perbedaan antara pemerintahan yang diperintah. Katanya, dalam setiap kelompok manusia, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, mulai dari yang rapuh sehingga yang paling stabil, terdapat orang yang memerintah dan mereka yang mematuhi. Terdapat mereka yang membuat keputusan dan orang-orang yang menaati keputusan yang bersangkutan. Perbedaan tersebut merupakan fenomena politik yang fundamental yang dijelaskan melalui studi perbandingan pada setiap masyarakat dan pada setiap tingkatan sosial. Pandangan di atas berpijak pada suatu pemahaman bahwa jika kekuasaan adalah objek sosiologi politik, maka hampir semua bentuk hubungan sosial ditemukan kekuasaan dan struktur kekuasaan. Dalam keluarga batin misalnya, terdapat anggota keluarga menentukan yang paling berkuasa atau paling determinan dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu anggota-anggota keluarga lainnya hanya dalam posisi subordinasi atau dipinggirkan atau disingkirkan. Demikian pula dalam keluarga besar. Ada orang-orang tertentu yang secara adat diposisikan lebih tinggi dan diberi peranan lebih besar. Hampir semua persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar ditaruh dan dipertaruhkan pada orang-orang semacam itu. Pada berbagai macam organisasi sosial atau keagamaan, kemanusiaan, kewanitaan, kriminalitas dan sebagainya juga ditemukan struktur kekuasaan. Di kalangan organisasi sosial tertentu, kekuasaan dan struktur sosial kekuasaan dibangun berdasarkan ketentuan-ketentuan resmi yang disepakati. Kemudian di kalangan organisasi sosial tertentu lainnya, kekuasaan dan struktur kekuasaan dibangun dan dilembagakan melalui keyakinan menghubungkan pengaruh kekuatan gaib. Ini mengukuhkan pada pendapat bahwa konsep kekuasaan tidak hanya
melekat pada negara. Dengan kata lain, tidak menjadi kajian ilmu politik. Pada bahasan sosiologi politik menjadi lebih luas karena pada dasarnya fenomena yang dikaji berada pada seputar masalah, pengaruh dan pihak yang dipengaruhi, kekuasaan dan yang pihak yang berkuasa. Hal yang perlu diingat adalah pandangan ini tidak mengatakan bahwa bentuk kekuasaan adalah sama pada semua kehidupan sosial. Sebaliknya, diakui bentuk-bentuk hubungan sosial yang berbeda bisa melahirkan kekuasaan yang berbeda pula. Apa sih keuntungan mengikuti konsep kekuasaan semacam itu? Salah satunya keuntungannya adalah dapat mempelajari politik yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai macam unit kehidupan sosial, dapat mempelajari politik dalam kehidupan masyarakat yang barangkali tidak mempunyai negara. Dapat pula mempelajari politik dalam keluarga, organisasi, bahkan perusahaan. Dengan kata lain, konsep politik semacam itu membantu meningkatkan kesadaran bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengaruh dan kekuasaan terdapat dalam semua kehidupan, atau tidak hanya melekat dalam negara saja. Satu hal yang perlu diingat bahwa fokus perhatian sosiologi politik adalah perilaku yang berkaitan dengan kekuasaan. Perilaku politik haruslah ditempatkan sebagai proses ketika dalam masyarakat terjadi atau ditemukan usaha melakukan kontrol, monopoli atau memaksa. Hubungan-hubungan sosial yang tidak simetris pada umumnya mempunyai muatan atau dimensi politik. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa hubungan asimetris memiliki muatan atau dimensi politik dapat tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang menganggap kondisi seperti itu sebagai suatu hal yang wajar sehingga harus diterima begitu saja. Keputusan suatu kelompok kepada kelompok lainnya, seperti buruh kepada majikan, petani miskin kepada petani kaya, boleh jadi karena ketergantungan ekonomi. Ketergantungan itu seringkali demikian besar sehingga kelompok yang berkuasa mampu menciptakan sanksi ketika hendaknya tidak dipatuhi. Bila sangat tidak efektif, maka kelompok yang berkuasa seringkali membangun ideologi tertentu yang mampu melegitimasi kekuasaannya. Ideologi tersebut terartikulasikan sedemikian rupa sehingga dalam benak anggota masyarakat yang dikuasai tumbuh persepsi bahwa apa yang dikehendaki kelompok berkuasa memang pantas dan layak untuk dipatuhi. Berkembang harapan bahwa kelompok yang berkuasa akan mampu menciptakan kondisi yang lebih baik. Dengan demikian, hubungan-hubungan sosial yang tidak simetris sebenarnya bukan hanya karena lemahnya posisi kelompok tertentu yang dikuasai, tetapi juga akibat berkembangnya persepsi dan harapan yang telah diuraikan tadi. Persepsi dan harapan semacam itu disosialisasikan melalui lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga posisi kelompok yang berkuasa menjadi mapan dan kekuasaan yang ada pada genggamannya lestari dan tidak mudah digugat. Setiap organisasi mempunyai ketentuan-ketentuan yang diharapkan dapat mengatur hubungan sosial yang terjalin di anggota keluarganya. Pada organisasi yang sangat ketat misalnya, ketentuan dibuat tidak hanya memperjelas posisi anggotanya, melainkan juga klarifikasi hak dan kewajiban harus mereka lakukan. Ketentuan itu dibuat untuk mengakomodasi berbagai macam kepentingan dalam berbagai situasi. Dengan ketentuan semacam itu diharapkan segenap anggota organisasi bisa mengerti dan memahami di mana posisinya dan apa yang harus dilakukan, sehingga tidak saling berbenturan satu sama lain. Titik pandang sosiologi politik. Titik pandang sosiologi politik di sini artinya adalah pendekatan atau
metode yang dipakai oleh para ahli sosiologi politik untuk mempelajari masalah-masalah yang menjadi objek perhatian mereka. Biasanya para ahli sosiologi politik mempelajari masalah-masalah seperti tersebut. Di bawah ini kondisi apakah yang menimbulkan tertib politik atau kekacauan politik dalam masyarakat. Yang kedua, mengapa sistem-sistem politik tertentu dianggap sah atau tidak sah oleh warga negara. Yang ketiga, mengapa sistem-sistem politik tertentu stabil sedangkan yang lain tidak. Yang keempat, mengapa ada pemerintahan yang demokratis dan mengapa ada yang totaliter. Mengapa pula ada pemerintahan yang merupakan kombinasi antara keduanya. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan variasi pada sistem kepartaian, taraf partisipasi politik, dan angka rata-rata pemilihan suara. Untuk memecahkan masalah tersebut dipergunakan berbagai cara pendekatan seperti pendekatan historis, pendekatan komparatif, institusional, dan pendekatan behavioral. Melalui pendekatan historis kita berusaha mencari karya para ahli sosiologi politik klasik untuk menemukan konsep-konsep dan minat tradisional dari sosiologi politik, menemukan bagaimana jawaban-jawaban mereka atas permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Yang kedua, melalui pendekatan komparatif kita mempelajari gejala-gejala sosial politik dari suatu masyarakat tertentu untuk menyoroti fenomena yang kita hadapi. Pendekatan semacam itu dipergunakan antara lain oleh Ostrogorsky dan Michael dalam studi mereka tentang partai-partai politik, dan diterapkan pada studi lingkungan oleh Almond dan kawan-kawan beserta Lipset. Kedua pendekatan di atas sering digunakan oleh peneliti sosiologi politik. Berbeda dengan pendekatan institusional, pendekatan ini dianggap tidak memadai dan tidak realistis, sebab studi ini mengabaikan realitas tingkah laku politik. Masalahnya ialah bahwa pendekatan ini mengonsentrasikan daripada faktor-faktor konstitusional dan legalistik. Dengan kata lain, institusi sosial atau lembaga-lembaga sosial merupakan unit dari analisis. Dengan demikian, orang-orang memberikan tekanan yang berlebihan pada pandangan bahwa tingkah laku politik itu, kaitan tingkah laku dengan institusinya, tidak dijelaskan secara memadai. Pendekatan behavioral atau pendekatan perilaku dianggap menjadi solusi bagi kekeliruan yang terdapat pada pendekatan lainnya. Pendekatan behavioral digunakan individu sebagai dasar analisis. Di sini fakta dan dipisahkan dan orang-orang membuat generalisasi berdasarkan prinsip verifikasi. Meskipun demikian, pendekatan dikritik berdasarkan dua alasan. Yang pertama, para pengguna pendekatan ini dianggap terlalu kaku dan melakukan analisis politik dan sosial. Sikap kaku itu dipertahankan demi standar-standar yang tinggi yang dipentingkan dalam pendekatan ini. Yang kedua, pendekatan ini mengabaikan bagi segi-segi merupakan kelebihan dan pendekatan lain. Padahal tidak ada satu pendekatan yang paling baik dan sempurna. Bagaimanapun, setiap pendekatan adalah parsial. Karena itu, berbagai pendekatan itu bisa saling melengkapi. Menggabungkan beberapa pendekatan dapat menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih utuh, misalnya tentang suatu fenomena sosial politik. Teori sosiologi politik. Pada bidang sosiologi politik terkenal dari sistem yang beranggapan bahwa semua gejala sosial merupakan bagian dari pola tingkah laku yang konsisten, internal dan reguler, dapat dilihat dan dibedakan. Itulah yang disebut sistem sosial yang terdiri dari subsistem yang saling bergantung seperti hal kaitannya antara ekonomi dan politik. Namun fungsionalisme struktural pun tidak luput dari kritik serta kecaman karena dianggap tidak mampu secara tepat memperhitungkan perubahan yang sistematik dan secara ideologis
jadi bias karena menjurus pada arah yang statis atau pada konservatisme. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perubahannya? Ia menyatakan bahwa orang perlu memberikan sumbangan-sumbangan tertentu pada sistem politik berupa masukan atau input yang diwujudkan melalui pernyataan tertentu, melalui pernyataan dukungan atas sistem yang ada. Metode yang juga sering diandalkan dalam studi sosiologi politik adalah metode kuantitatif, termasuk di sini menggunakan survei-survei statistik dan pengumpulan data seperti yang dipergunakan pada studi-studi mengenai ekologi politik. Menggunakan teori dan model-model di atas tentu saja sangat diperlukan untuk memperoleh garis-garis pedoman bagi penelitian dan untuk menghasilkan penjelasan yang memadai tentang gejala-gejala atau masalah-masalah yang sedang dipelajari. Di sini teori dipakai untuk mengorganisir segala sesuatu yang diteliti dan diketahui, atau segala sesuatu yang diduga atau untuk mereka jawaban dari suatu pertanyaan atau isu yang diajukan secara eksplisit. Teori berfungsi untuk mengarahkan peneliti memahami suatu konsep umum tentang fenomena di mana seorang ilmuwan bekerja. Teori bekerja seperti bagaimana dunia itu disatukan dan bagaimana dunia itu bekerja. Artinya, teori memberikan panduan umum tentang kerangka utama dari suatu fenomena yang sedang diteliti. Teori berisikan ide-ide utama tentang hakikat dari unit-unit sosial yang mencakup pola relasi di antara unit-unit sosial. Manfaat sosiologi politik. Menurut Westbourne, ada 3 manfaat sosiologi politik. Manfaat yang pertama analitis, yang kedua praktis, yang ketiga moral. Sosiologi politik menyatakan memiliki manfaat analitis karena di dalamnya menawarkan berbagai macam teori dan metodologi yang dapat dipergunakan untuk membaca fenomena yang real berkembang di masyarakat. Selanjutnya, manfaat praktis karena di dalamnya juga dibahas berbagai macam strategi untuk mencapai tujuan politik. Ada manfaat yang ketiga, yakni moral, maksudnya dengan memahami teori dan metodologi yang berkembang dalam sosiologi politik serta strategi-strategi yang tergolong efektif dan efisien dalam usaha memenuhi kebutuhan politik atau mencapai tujuan politik dapat meningkatkan komitmen kerakyatan kita. Jadi kesimpulannya adalah sosiologi politik adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara masyarakat dan kekuasaan. Ilmu ini berusaha memahami bagaimana struktur sosial, budaya, dan ekonomi mempengaruhi proses politik, pengambilan keputusan, serta perilaku politik individu dan kelompok. Sosiologi politik melihat hubungan antara masyarakat dengan negara serta kondisi-kondisi sosial yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam sistem politik. Ilmu ini juga memperhatikan peran pendidikan, kontrol informasi, dan hubungan sikap keyakinan politik dari masyarakat umum terhadap proses dan struktur politik. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.